Cukupi 40, boleh 12. Dan 12 itu tidak harus bapak-bapak semua. Yang ibu bisa boleh. Dan tempat juga bukan hanya di masjid. Silakan di halaman kosong, di garasi, di rumah, silakan. Pentingnya kita tumaninah ibadah, ikut ngimetan maklumat tauhid di grup masyarakat. Nah ini Cimahi Kelman untuk nanti ya dalam rangka ikut tumut Luragung didata titik-titik mana aja untuk pengamalan. Khotib Jumat juga di situ harus dikirim ya. Apa namanya? Dibaca aja. Yang penting ada khotib yang khotib bertindak imam atau imam dengan khotib bisa sama. Ada muazin, ada makmum, itu yang penting. Makanya pengersa menyarankan terkait dengan maklumat Jumatan ini, laksanakan manakibannya di hari Jumat, mulai dari jam 10 manakibannya. Jadi kan kalau manakiban kan banyak gitu yang hadirnya. Jadi manakiban sambung dengan sholat Jumat. Bukan hanya laki-laki. Jadi bagi para pecinta kesajian, bapak ibu, laki-laki perempuan melaksanakan sholat Jumat penting. Jadi mohon nanti madrasah mendata titik-titik mana saja yang akan diselenggarakan melaksanakan sholat Jumat. Karena kita kan dari jam 11 ada zikirnya, sholat Bani Hasyim, sholat Amjad, ya. Dalam doa-doa di dalam khutbahnya juga ada panduannya, doa di antara dua khutbah ada panduannya, doa setelah Jumatan selesai ada panduannya. Apalagi sekarang setelah Jumat ada kunut nazilah, jadi tidak ada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur ikut ya, karena kita memang beda ya. Kita tidak diajarkan untuk menyalahkan praktek pelaksanaan Jumat di tempat lain, tapi kita untuk menyempurnakan ikut kepada Guru Agung, silahkan di area mana saja ya, di Cimahi khususnya ini ya, untuk melaksanakan taujihat dari Agung Sahabat untuk Jumat mendatang mohon update-nya ya. Ini memohon kepada pimpinan madrasah di Cimahi dan para ikhwan sehingga menjadi teladan bagi tempat-tempat lain, wilayah-wilayah lain untuk jadi tinggal dibaca aja di panduan supaya lengkap ya. Tidak susah, modalnya hanya mau kudaek. Jadi karena saking penting-pentingnya mengenai mengingatkan lagi, makanya di-share lagi tentang panduan pelaksanaan sholat Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan mangkobah kita, mangkobah bulan ini yang dibacakan kan tentang wasiat. Nah, wasiat itu adalah ajaran yang inherent, ajaran yang bagi kita itu wajib dilaksanakan. Saking penting-pentingnya sepulang dari Belanda ya, tahun 2018, rasanya momentumnya bulan-bulan Mankoba ini itu di Mankoba sekarang kan tentang wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailah. Wasiat ini bangsa menyampaikan kepada saya dan bikin wasiat untuk siapa? Untuk anak keturunan. Makanya setelah perintah itu tahun itu 2018 saya menyusun draft. Jadi sempat dikirimin ke Ustaz Lukman, terus Ustaz Lukman tuh ajudannya kalau salah. Tapi hilang begitu aja gitu ya. Ngirim aja udah. Jadi karena memang perintah laksanakan, bikin wasiat.
Nah, ini udah izin Ambu juga ini. Ini karena draft dan ini baru di-share pagi ini ke Ambu tadi. Baru ketemu waktu kemarin ada manakib di Tasikmalaya. Karena Mankoba disuruh himah ilmiah. Aduh, apa ya ceramah? Oh, ingat pernah bikin nulis wasiat. Dicek lagi di handphone di mana ya begini. Nah, saya mau bikin 9 poin wasiat. Karena sebetulnya temanya itu anjuran kebaikan, ya. Jadi tidak apa-apa di-share juga. Dan ini dengan Amu masih didiskusikan tentang bunyi wasiatnya. Tapi ini draftnya. Ya, jadi draft ini sebagai bukti bahwa waktu itu Pangersaba menyuruh kepada saya dan saya mungkin melaksanakannya. Ya, jadi kalau saya waktu itu berpulang, ya sudah ada panduannya lah ya. Nah sekarang karena perlu di-share, Ambu ngasih masukan nih. Oh disuruh masukin ini. Nggak tahu nih. Pokoknya apa ini terakhir nih? Ya ini mungkin nanti rahasia ya. Tapi ini yang 9 ini oleh Pangersabah. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi wasiat itu adalah untuk mengekalkan kebaikan kita. Kalau kita kan ngajak kebaikan pada saat itu ya udah, ketika dilaksanakan kepada yang diajak itu jadi pahala kita ya. Maksud kita mah hitungan pahala, pokoknya melakukan kebaikan saja. Tapi misalnya sedekah, kita rajin sedekah nih, punya kebiasaan misalnya memberikan makan setiap Jumat, setelah Jumat ngasih makan, itu adalah sedekah kebaikan. Tapi itu hanya berlaku ketika kita melakukannya. Agar kita mengekalkan kebaikan itu, nulis wasiat kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap, khususnya keluarga, yang bisa meneruskan kebiasaan itu. Maka itu jadi kekalah. Sodakohnya bukan hanya jadi sodako biasa, tapi sodako jariah yang mengalir terus menerus. Ya. Nah ini atas izin Ambu. Waktu kemarin nggak minta izin untuk beli karena itu abah ya. Tapi kira-kira oke lah, oke Bu ya. Ya, oke kan? Sebagai mungkin ini masih draft ya. Jadi wasi itu waktu itu masih saya sebagai pribadi kepada istri dan anak keturunan sampai yaumul kiamah. Ya. Contoh aja ini contohnya. Ini juga masih harus ditentukan. Jangan sampai wasiat itu bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Ya. Mengapa wasiat? Ya tadi Mankoba aja Tuan saya saking pentingnya membuat wasiat kepada putra-putranya. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad membuat wasiat tanbih untuk semua murid-murid. Ya. Penting. Pangersabah juga wasiat. Bahkan Pangersabah terkait wasiat ini beliau nanti dimakamkan, bahkan sudah bikin di mana beliau nanti disemayamkan ya. Meskipun kalau dengar itu tuh waktu dikasih tahu nanti dia dimakamkan di sini, aduh perasaan hati ini gimana gitu ya. Beliau memberikan wasiat nanti yang mandiin, yang nyuci kepala siapa, yang nyuci perut siapa, yang nyuci dari kaki siapa. Abang sudah ngasih wasiat. Tapi ketika mendengar wasiat itu, aduh, kayaknya gimana ya? Mudah-mudahan pengesah panjang siswa gitu. Ya. Tapi beliau sudah membuat wasiat kepada kita semua. Nah ini contoh aja yang nanti akan direvisi dengan istri, dengan Ambu Jaga. Ini yang draft terlama 2018 ya, yang udah lama tersimpan tapi belum pernah dibentuk. Kepada istriku, ini contoh, kepada istriku dan seluruh keturunanku, berikut ini adalah wasiat untuk kalian semua agar dilaksanakan sepeninggalku. Kita semua akan habis kontrakan, betul ya? Sehari 138 orang tadi pagi tidak bangun lagi. Jadi saat kita bangun ada 138.000 orang tidak bangun lagi. Menurut statistik normal ini. Mungkin kalau di Gaza mungkin lebih dari itu ya. Jadi dalam statistik normal dan Badan Statistik Dunia, ketika kita bangun pagi ada berapa? 130.000 orang tidak bangun lagi.
Dan orang yang tidak bangun lagi itu tadi malam tidak mengira bahwa nanti pagi itu tidak bangun lagi. Kita menyangka nggak besok pagi itu kita salah satunya? Hah? Tidak pernah menyangka kan ya? Karena tadi tidak ada hubungannya perpisahan dengan dunia itu dengan tua muda sakit sehat. Tidak ada. Betul ya? Nah, oleh karenanya mumpung lagi sehat kita diajarkan mankobah ini, mankobah bulan ini ya. Jadi tertanggalnya itu tertanggal wasiat ini tanggal 21 bulan 10 2018 ya. Jadi karena wasiat ini kubuat sebagai bukti bakti atas petunjuk Guru Agung. Bahasanya gitu. Karena nyuruh bikin wasiat itu. Seperti tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 60 dan Al-Baqarah 180. Baca itu ya. Satu kepada ini kan kepada istri anak juga. Satu, jangan berselisih, apalagi berselisih karena perkara harta peninggalanku. Segerakan untuk menunaikan pembagian hak sesuai tuntunan hukum waris. Pastikan pengambilan tanggung jawab pelunasan jika ada hutang piutang atas namaku. Punya hutang nggak? Ya. Jadi pengambilan tanggung jawab itu bukan hutangnya harus saat itu dibayar, ya kasihan nanti. Hutang pinjol berapa? Dicatat nggak? Punya catatan hutang nggak, Bu? Catat loh, penting. Bisa jadi bahan sanderaan gitu. Jadi paling tidak ketika kita meninggal ada, segala hutang mayit ini saya tanggung. Nah itu sudah berpindah. Tanggung jawabannya pengambilan tanggung jawab. Ini ajaran ya. Meskipun poinnya saya bikin, tapi ini ajaran. Jadi penting kita dari sekarang mencatat jumlah hutang kita semasa hidup. Cicilan motor, kredit rumah, cicilan mobil, hutang pinjol, hutang bank emok. Ada yang mau emok? Dicatat. Nah, ketika kita berpulang habis kontrakan, harus ada seorang dari anggota keluarga kita yang mengambil alih tanggung jawab itu. Segala hutangnya tanggung jawab kami keluarga. Jadi kalau ada yang punya hutang, ngomong dengan kami gitu. Ini poin satu. Yang kedua, terkhusus aset peninggalan kawasan sekarang berdiri pesantren Jagat Aras tidak boleh dialihfungsikan apalagi dijual. Ya ini poin ini agak-agak sensitif karena ini makanya perlu didiskusi yang lebih dalam lagi. Kawasan itu selamanya tetap dan diteruskan untuk kegiatan pendidikan dan segala penunjangnya. Wajib atas keturunanku untuk menempuh pendidikan pesantren itu ya sebagai tempat menimba ilmu. Jadi ngawasiakeun ka baru mun boga anak-anak cucu pokokna mah kabeh kudu pesantren. Kudu ngarti agama. Penting ya teh. Dilaksanakan kan penting, kita udah berwasiat. Non, mengapa penting ini pesantren penting ya? Penting nih bagi para ikhwan penting. Mengapa kita mesti masantrenkeun budak urang? Khususnya pesantren pecinta kesucian jiwa, Sinarasa, Johari, promosi Jagat Aras. Mengapa? Karena di pesantren itu semua anak-anak dipastikan, dikondisikan untuk melaksanakan amalia mursyid. Dari mulai bangun pagi, sholat amalia malam, dikondisikan semuanya. Anak-anak itu di Sinarasa sama juga. Bayangin Bapak Ibu mungkin di rumah tongboro tahajud ya. Subuh ke kaburangan beren. Tapi barudak santri mah dikondisikan sama amalia. Nu salatna masih kene belang betong, amaliahna belang betong ya. Tapi di sana para santri, para anak-anak dipastikan salatnya awal waktu berjamaah di masjid. Nah, para ikhwan di sini lagi kerja itu ya, nyari nafkah
Terus budak di pasantren karena sibuk nyari kerja, nyari duit, nepi teu kaburu amaliah teh nya. Dikir tilu deui, potaman aduh lapur. Mungkin tomborono wajib, tomborono sunah, nu wajib ge berenang tabrak wae. Subuh kabe, duhur, asar, maghrib, isa, kasare. Mungkin. Tapi anak-anak yang di pesantren di Sinarasa sholat waktu dan berjamaah. Ibu bisa sebuka barengan. Nah, dina catatan amal teh kan awal waktu sholat berjamaah di masjid. Di mana eta teh? Di budak-budak urang di pesantren gitu teh. Urang boro-boro ngaji nya geus dikir ngaji teh. Ngaji kurang. Nah, dina rekening catatan amal aya ngaji setelah sholat itu teh. Di mana? Eta teh ditarik dari anak-anak kita yang di pesantren itu. Jadi di pesantren mah anak-anak itu menjadi anak soleh dan berbakti teh henteu nunggu engke. Keur urang aya kene juga sudah jadi anak yang berbakti. Jadi pesantren kan budak teh. Ulah gara-gara puasa di negeri. Tapi bunga kita tidak pernah memastikan amaliyahna model kumaha. Ngeri atuh. So, ayeuna Bapak Ibu nu boga budak di imah, pasti drama subuh teh, drama konflik ngahudangkeun subuh lain. Terus jangankan anak SMP, kadang-kadang lulus kuliah ke, aduh regeng kita ngahudangkeun budak geus kuliah. Tapi di pesantren mah mereka dikondisikan hudang tahajud jam 3 geus aya sebagian geus aya nu rada wajib mandi tobat. Tahajud, dikir, kamar masjid, dikir, bisa nggak kita di imah kita bisa? Tidak bisa kan? Kamu nggak bisa gitu kan pesantren tuh. Stop, daftar, hubungi. Si rasa gitu. Jangan silakan, bebas. Tapi di pesantren makanya saya berwasiat kepada anak cucu keturunanku wajib menempuh pendidikan di pesantren. So marane oke, ini wasiat. Pokoknya mah, anak cucu dipasrahkan. Bayangin kalau kita berpulang kepada yang bukan wasiat, kita mendapatkan passive income amal kebaikan. Jadi 6 desa pagi itu kita tidak mengerjakannya, tapi ada transferan amal kebaikan itu istilah pengersa abad passive income amal soleh. Misalnya kayak orang dalam hidup nih ya. Masuk jadi pengedar dikir, ngajak orang talkin. Saya masuk kita ketemu tukang bakso, emang mesti talkin kan? Aduh gitu. Pokoknya tiap pagi jelema ngajak talkin kan. Bagus teruskan itu. Tidak ada yang tahu dari sekian mereka yang diajak jadi talkin itu, mereka menjadi orang yang istiqomah mengamalkan dikir. Dan ketahuilah, setiap keistiqomahan dia dalam amaliyah, orang menang pahalanya. Orang jadi mundina istilah multi level marketing apa namanya? Offline ya, downline offline. Kita tidak pernah tahu orang-orang yang kita ajak talqin dikir itu menjadi wali yang utama. Misalnya saya diajak talqin dikir pertama kali oleh ayah mertua, oleh bapaknya Ambu. Ya, diajak talqin meskipun agak karena ada masalah gitu ya. Ya, rada dipaksa karena tadinya juga anti gitu ya. Akhirnya ikut talqin aja. Terus ikut manakib. Lama-lama terus ikut seneng sampai di kayuna. Tah, segala amal kahadean, amaliyah dan kebaikan saya setelah talqin papa mertua abi nafis dapat dari saya. Mau gitu? Nah, makanya wasiat, wasiat terakhirnya ke anak cucu wajib talqin. Ya, ini yang ini. Ini karakter nomor 2 ya. Jadi wasiat ke pesantren itu budak. Supaya di ayeuna maranehna jadi budak anu soleh. Orang soleh itu yang mengamalkan wajib berikut sunnah-sunnahnya. Anu rumasa can bisa nitah budak amaliyah mah ka pesantren ke. Siap?
ngadulkan amal seorang mah dikurangi sare mah. Ya. Ibu-ibu paksa bapaknya senang ke pesantren. Ulah milu madhab anu aing ke SMA anu ke SMA negeri ulah pesantren. Sira rasa. Ya. Cimahi pokoknya budakna kabeh jadi santri. Jadi pengaman pelestari ti budak. Nah, nu katilu sesama saudara keluarga besar Bani Rahmaniyah. Rahmaniyah itu nama ya, Rahman. Nia istri, panggilan di rumah tuh Rahman, panggilan ambu di rumah Nia. Jadi Bani Rahmaniyah, ya kayak orang pacaran ya. Harus saling sayang menyayangi, saling tolong menolong dan saling menghormati sesuai tuntunan tanbih Guru Agung Abah Sepuh. Untayan Mutiara Guru Agung Abah Anom, 9 pilar peradaban dunia Abah Aos. Ada pasnya kabeh anak cucu berpegang teguh kepada tanbih. Kalau tanbih ahli sinilah tanggung jawab. Kalau keluar dari tanbih Abah tidak tanggung jawab. Makanya perlu diwasiatkan. Karena kalau keluar dari tanbih Abah tidak tanggung jawab. Ya, pernah dengar ya begitu. Nah, makanya penting mereka berpegang teguh pada tanbih. Jeblakeun tanbih teh di imah. Wasiat harus berpegang teguh dengan anak cucu. Nah, mukaopat kelak jika prosesi pemakaman tiba, waduh, ya gitu ya. Nah, ada pemakaman tiba, titip kepada semua. Nomor 4, segerakan pengurusan jenazahku. Nanti mungkin samamu diganti, segerakan pengurusan jenazah kami. Segera setelah aku pergi, laksanakan pemandian dan pekapanan sehingga, nah ini penting nih, setiap yang datang ini pede, setiap yang datang melayat, maksudnya langsung menunaikan sholat jenazah dan tahlil, tidak perlu menunggu siapapun untuk ya ini sampai yang tahlil dulu. Mengapa perlu berwasiat begini? Karena banyak di beberapa tempat termasuk di daerah saya itu kalau udah meninggal itu dibiarkan dingkeun sapoe, kadang sapoe samalang can dimanikeun mayat teh. Jadi nu datang teh teu bisa nyolatan, kunaon sababna? Belum dimandikan. Ini ajaran. Jadi begitu geletak saya sudah tidak bernyawa, pokoknya langsung dimandikan, dikapankan. Sehingga ketika datang tersiar kabar, langsung yang datang teh langsung ngantri salat tahlil langsung. Sabab non geus di mana? Nggak tahu di Cimahi gimana biasa tradisinya diingkeunkeun mandi teh kewe putih, misal meninggal pagi kayak nggak mandi teh sore gitu. Sehingga nu ngalayatnya cuman ngahulang gitu. Itu bisa dihukum. Nah itu tidak boleh. Makanya was-wasnya segerakan. Sehingga datang nyolatin sadar nanti. Jangan nunggu. Tidak perlu menunggu siapapun untuk dilanjutkan proses pemakaman. Makamkan aku. Nah ini di salah satu sudut tanah pesantren Peradaban Dunia Jakarta. Ini lagu didistribusikan dengan di mana pantasnya dimakamkan. Karena Guru Agung juga sudah ada ya sunnah gitu. Jadi tidak perlu nunggu misalnya, budaknya lagi di Amerika, tungguan 3 poe. Jadi itu ngajepat. Pula langsung aja udah beres, tidak ada yang nyatin, langsung dimakamkan. Nanti yang mau layak langsung silahkan ke makam, sholat tahlil di sana. Nah, karena dijagakan nanti yang datang kan langsung aja di makam, sholat di makam. Gitu maksudnya ya. Kelima, jangan ada yang berani jongkok melaksanakan kebiasaan talqin di atas kuburan. Kunaon sababna? Kenapa sababna? Ini ajaran. Kenapa? Jangan ada yang berani jongkok di atas kuburan saya lalu mentalqin. Kenapa? Karena saya sudah ditalqin oleh siapa? Oleh Allah. Kamu juga begitu, enak aja. Ayo nunjuk. Udah ditalqin. Sementara kebiasaan di wilayah saya masih itu ada.
Mesti setelah selesai 5 kuburan jongkok talkin lagi. Tidak perlu talkin lagi. Sudah. Nah, kan bikin poin wasiat. Ini ajarannya. Lain untuk pribadi aja, buat bapak-bapak silakan pakai ini. Silakan. Nah, jangan ada yang mengaji di atas kuburan kecuali menziarahiku dengan tahlil. Karena kata dalam Sedah Sabda Mursyid kan kalau ziarah tahlil. Mungkin kalau ngaji kan gini maksudnya, kebiasaannya itu kan kalau di beberapa tempat itu kan ngaji aja ya, sampai nyewa tim ngaji khatam Quran. Itu bagus, tidak perlu disalahkan. Tapi karena tuntunan dari pengacara ulama, tahlil aja yang berziarah itu. Ini GR pisannya jika nurut lo bawa ini menjahit sekuling. Ya mudah-mudahan artinya bangunkan abdi yang mentos saya nih. 6, jangan ada 7. Ini untuk santri ini ya. Laksanakan tahlil di hari kepulangan. Di hari kepulangan, misalnya saya pulangnya Senin. Ya Senin malam Minggu berarti. Selepas rangkaian amal salat, kepulangan di masjid dilaksanakan setelah salat, melaksanakan dengan tuntunan tahlil. Jadi pokoknya maksa, ke santri pokoknya mana? Bukan nanya ke pengasabah. Bagaimana? Oh boleh. Misalnya hari Senin, berarti malam Senin pada Isya setelah amalia tahlil. Buat siapa? Buat gue, buat saya. Silakan tahlil santri di pesantren. Nah, nomor 8, jangan membangun sesuatu di atas kuburku. Ketinggian tanah tak lebih dari sejengkal dari dewasa. Silakan dirapikan kawasan pemakamanku untuk kenyaman peziarah. Lagu ya. Jadi nanti makam itu ya jangan terlalu tinggi lah ininya sampai kayak sederhana aja lah, batu-batu kayak di makam mana itu Matolha ya, atau di makamnya Taji Malila ya. Jadi sederhana tapi bagus makam, jadi nyaman berziarah. Terakhir, nah ini yang penting terakhir dan terpenting, tolong beritahu semua kepada seluruh keturunanku sampai yaumul zaman, wajib masuk Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan talqin dan selalu tersambung dengan syekh yang hidup. Ini berlaku para santriwan pesantren rintisan. Jadi berwasiat pokoknya ngaranan anak cucu kudu talqin namanya. Gimana caranya? Harus tersambung dengan Syekh Mursyid. Apalagi bangsa mewasiatkan 600 yang akan datang TKN Mas Suryaya masih. Silakan. Pokoknya begitu balik talqin. Nah ini dalam rangka memanai manaki bulan ini melaksanakan makobah. Mudah-mudahan para iwan semuanya bisa ikut mengamankan sebenarnya Nurul Munsabah. Kalau berkahi semuanya, segalanya selamanya. Karena Nurul Munsabah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.